Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran kimia kelas 10. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membacakan Bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi yang sekarang kita akan membahas tentang konsep mol. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak satu tetes air ada berapa partikel? Nah, pasti penasaran kan jumlahnya kira-kira ada 10, 20, 1000, atau 1 juta, atau bahkan lebih. Nah, bisa 1 miliar, oh bisa. Nah, sekarang adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menerapkan hukum dasar kimia, kemudian konsep massa molekul relatif atau MR, kemudian persamaan kimia, kemudian konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang hukum dasar kimia dan persamaan reaksi. Nah, untuk sekarang kita akan belajar konsep mol. Nah, kemudian untuk keterampilannya maka kita akan menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum dasar kimia kuantitatif yang kita pelajari. Nah, kita sekarang masuk ke mol. Nah, atom itu merupakan partikel yang paling kecil. Nah, ingat tadi dalam satu tetes air bisa saja ada bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun partikel yang ada di dalam satu tetes air. Yang itu mengakibatkan bahwa angka tersebut karena semakin besar atau semakin banyak itu tidak mungkin dituliskan dalam bentuk angka saja, maka harus ada satuannya. Satuannya itu disebut dengan mol. Nah, mol itu adalah satuan pengukuran dalam sistem satuan internasional atau disebut dalam SI untuk jumlah zat. Jadi untuk jumlah zat satuannya adalah mol. Nah, sama seperti panjang. Kalau panjang satuannya adalah meter atau sentimeter. Nah, kalau dalam massa biasanya satuannya adalah gram. Nah, di sini dalam kimia, untuk satuan dari jumlah zat itu adalah mol. Nah, contohnya di sini ada piringnya kira-kira berapa lusin? Nah, kalian tidak akan bisa menjawab kalau kalian tidak tahu berapa satu lusin itu ada berapa biji. Nah, kalau piring itu ada 24 biji, berarti piring itu ada 2 lusin, betul ya? Nah, sekarang kita lihat. Untuk mol tersendiri ada yang disebut dengan bilangan Avogadro. Avogadro itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23. Bayangkan, pangkatnya 23. Nah, kalau triliun aja pangkatnya 12. Bayangkan, kalau 23 hitungannya berapa? Miliar triliun ya? Lebih dari itu, bisa lebih. Nah, untuk 1 mol, sedangkan air itu bisa 1 mol, bisa 2 mol. Nah, kalau ada 2 mol berarti kalian tinggal kalikan saja. 2 kali 10 pangkat 23. Cut. Nah, kita masuk ke massa atom relatif. Sebelum ke mol, kalian harus tahu massanya dulu. Nah, massa atom itu karena sangat kecil kita tidak bisa disebut ke gram atau satuannya gram atau kilogram karena sangat kecil, maka satuannya adalah SMA ya. SMA di sini bukan SMA Kawali, tetapi satuan massa atom. Nah, contohnya di sini ada natrium atau sodium. Nah, massa atomnya itu ada yang di atasnya ya, yang 22,98976. Nah, itu adalah massa atom dari Na atau natrium. Nah, bisa dibulatkan jadi 23. Kemudian untuk klorin, massa atomnya adalah 35,453 atau ketika dibulatkan jadi 35,5. Nah, massa atom relatif itu adalah simbolnya Ar. Kemudian, di sini contoh untuk Zn. Ketika kalian menemukan ada unsur yang berbeda tempat letak massa unsurnya, biasanya ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, itu di sana. Kemudian yang kedua ada Mr atau massa molekul relatif. Nah, bedanya di sini atom dengan molekul itu hanya di jumlahnya saja atau di indeks. Jadi ketika
ada oksigen saja, itu jumlahnya adalah 16 untuk AR. Ketika oksigennya jadi 2, maka namanya jadi massa molekuler relatif, atau lebih dari 1 atomnya. Nah, gabungan dari AR berdasarkan indeks. Indeksnya itu jumlah atomnya ada berapa? Contohnya, ada ZnO2, berarti MR dari ZnO2 itu harus dikalikan sesuai dengan indeks. Indeks Zn itu adalah 1, kemudian indeks oksigen adalah 2. Nah, maka kita kalikan saja dengan jumlah AR-nya. Nah, MR sama dengan 1 dikali 65,37, itu adalah AR dari Zn. Ditambahkan 2 dari mana? 2 adalah dari jumlah indeks oksigen, kemudian dikalikan dengan 16, ya. Nah, 16 di sini adalah massa atom relatif dari oksigen. Bu, kita tidak tahu massa atom relatif itu berapa. Ya, biasanya kalau dalam soal, massa atom relatif itu diketahui. Jadi kalian tidak usah bingung, tidak usah menghafal satu-satu. Nah, untuk mencari massa atom relatif bagaimana? Cara mencari massa atom relatif, para ilmuwan biasanya dulu menggunakan atom C sebagai standarnya. Nah, rumusnya AR unsur X yang dicari biasanya massa rata-rata unsur X per 1/12 dikali massa 1 atom C, atau 199 kali 10 pangkat 23. Nah, itu untuk mencari AR-nya. Nah, bagaimana cara mencari massa rata-rata unsur X? Kalian harus menjumlahkan antara isotop yang satu dengan isotop yang lainnya. Maka di sana ada persentase. Jadi kalau Cl itu contohnya ada 60% Cl35, satu lagi pasti 40% Cl36. Jadi itu tidak akan sama jumlah massanya. Kalian tambahkan, kalian kalikan dengan persentasenya, kemudian nanti dapat hasilnya. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini ada soal. Nah, klorin terdiri dari 75% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37, ya. Jika isotop Cl35 dianggap bermassa 35 SMA, satuan massa atom, dan Cl37 massanya 37 SMA. Nah, tentukan massa rata-rata dari suatu atom klorin. Massa rata-ratanya adalah kalian tinggal kalikan persentase dari klorin yang 35 dikalikan dengan persentase klorin dengan yang 37. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 75% atom Cl35 atau dikali 35 SMA dengan 25% kali 37 SMA. Hasilnya adalah 35,5 SMA. Itu hasil apa? Itu adalah hasil rata-rata dari unsur Cl atau massa atom rata-rata. Oke, setelah kita memasuki tadi ada massa atom relatif, kemudian di sana ada juga bilangan Avogadro ya. Nah, kita masuk ke jembatan mol, karena di jembatan mol ini kita akan memadupadankan semua satuannya. Nah, contohnya, jumlah mol atau disebut dengan N. Nah, jumlah mol itu kita lihat panahnya bisa ke kiri ke kanan. Artinya ketika kita mengetahui masanya, kalian bisa mencari volumenya, bisa mencari jumlah partikelnya, bisa mencari molaritasnya. Nah, jadi ketika kalian mengetahui salah satu satuan dari keempat bilangan tersebut, kalian bisa mengetahui jumlah yang lainnya. Itu melalui jembatan mol. Nah, jembatan mol di sini contohnya sebagai contoh saja. Untuk dari volume ke mol, kalian tinggal V sama dengan N dikali N dibagi per 22,4. Itu dalam STP. Nah, STP di sini adalah maksudnya pada suhu dan tekanan yang tetap, atau bahasa Inggrisnya standar temperature and pressure. Ya. Jadi ketika suhunya tidak standar, kalian harus hitungnya dengan menggunakan PV/RT atau N sama dengan PV per RT. Nah, untuk V-nya tersendiri nanti kalian bisa cari dalam liter, kemudian temperaturnya dalam Kelvin, kemudian hukum Raoult-nya nanti ada tetapannya 0,082 dan tekanannya biasanya dicarinya dalam satuan ATM ya. Itu untuk mencari jumlah mol dari volume.
Nah, kemudian nanti ketika kalian yang diketahuinya massa, yang ditanyakannya jumlah partikel, tinggal ikuti arah panah yang ada di dalam grafik tersebut. Nah, di sana massa tinggal gram per mr menghasilkan mol, dari mol dia menghasilkan jumlah partikel. Sebagai contoh, nah di sini contohnya, tentukan massa dari 0,1 mol CONH22 kali jika diketahui ARC-nya 12, kemudian ARO-nya 16, ARN-nya 14, dan ARH-nya sama dengan 1. Nah, kita tidak bisa langsung mencari massa, ya. Nah, ketika kalian harus mencari dulu MR atau yang tadi massa molekul relatif. Nah, MR di sini kalian harus mengetahui jumlah indeks. Jumlah indeks sudah dipelajari di persamaan reaksi, ya. Nah, jumlah indeks untuk C jumlahnya adalah 1, jumlah indeks untuk oksigen jumlahnya juga 1, maka AR-nya masing-masing dikalikan 1. Nah, kemudian untuk N, karena dia ada 2, maka ARN juga dikali 2. H juga sama, H-nya karena indeksnya 2 kali 2 sama dengan 4, maka ARH-nya akan dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 12 ditambah 6 ditambah 28, hasilnya adalah 60 gram per mol. Itu untuk MR-nya. Nah, bagaimana mencari massanya? Nah, massa itu rumusnya adalah mol dikali AR atau MR. Nah, molnya sudah ada 0,1 mol dikalikan 60 gram per mol, maka molnya habis, di sana satuannya hasilnya akan menjadi 6 gram. Ya, itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini yang ditanyakannya adalah volume. Tentukan volume, ya. Di sini pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Itu artinya dalam STP atau bukan? Kira-kira dalam STP atau bukan? Ya, itu dalam STP, ya. Jadi kalau tidak dalam STP biasanya suhunya berapa derajat Celcius dan tekanannya bisa 1 atm, bisa 0,1, bisa 0,5. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah volume larutan asam sulfat 0,5 mol. Ya, yang ditanyakan volume. Maka jawabannya kita lihat sesuai dengan gambar yang tadi, volume itu sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. Nah, sama dengan 0,5 mol kali 22,4, hasilnya adalah 11,2 liter. Itu untuk volume. Nah, itu sebagai contoh untuk contoh yang kedua. Dan yang terakhir, nah ini yang menjadi jembatan maksudnya. Nah, berapa atom besi atau Fe dalam 28 gram besi? Berapa atom itu maksudnya adalah jumlah partikel. Nah, yang diketahuinya adalah besi. Besinya adalah dalam bentuk massa. Nah, maka kalian harus bisa mengkonversikannya, yaitu dari massa. Massa itu 28 gram, kemudian kalian konversikan ke mol. Setelah dikonversi ke mol, maka kalian akan mendapat jumlah partikel. Jadi urutannya tetap harus ke mol dulu. Jadi massa, mol, kemudian jumlah partikel. Nah, sebagai contoh kita lihat hitung berdasarkan soal tersebut. Mol sama dengan massa per AR atau MR, ya. Massanya ada 28 gram. Kemudian MR-nya adalah 56. 56 dari mana? Bisa dilihat di tabel periodik. Massa atom relatif dari Fe adalah 56. Maka hasilnya untuk mol adalah 0,5 mol, ya. Kemudian setelah diketahui mol, kita akan menghitung jumlah partikel. Jumlah partikel itu rumusnya mol dikali 6,02. Nah, yang 6,02 ini adalah bilangan yang tadi. Bilangan apa? Avogadro. Ya, tinggal kalikan saja, maka hasilnya jadi 3,01 kali 10 pangkat 23. Mudah kan? Ya. Nah, berdasarkan pemaparan materi dari awal sampai akhir tentang konsep mol, maka kita dapat simpulkan, nah, mol itu dapat menjadi jembatan bagi semua satuan. Contohnya dari massa ke volume, kemudian dari volume ke jumlah partikel. Nah, dari volume ke molaritas itu juga dapat digunakan sebagai jembatan.
Nah, untuk tugasnya kali ini kita lihat latihan soalnya dari nomor 1 sampai nomor 4. Kalian bisa menghitungnya berdasarkan angka-angka yang tadi atau berdasarkan rumus yang tadi. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sehat walafiat. Ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icah.